Selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Pertama-tama saya menghimbau Ibu Bapak yang mungkin masih kuat untuk duduk di bawah dan pakaiannya memungkinkan untuk boleh duduk di bawah, maka dipersilakan untuk boleh mengisi bagian yang ada tikarnya, bagian yang lesehan, dan boleh juga merenggangkan duduknya Ibu Bapak Saudara supaya selama doa dan nyanyian pada pagi hari ini boleh merasa nyaman begitu. Teman-teman yang mungkin di sebelah kiri yang agak mepet, sebelah kiri saya boleh juga mencar atau iya, tapi untuk Ibu Bapak Saudara, Oma Opa yang mungkin sudah tidak kuat untuk terlalu lama duduk di bawah, atau mungkin pakaiannya juga sedang tidak memungkinkan, atau butuh pencahayaan khusus sepanjang ibadah ini, maka Ibu Bapak Saudara, Oma Opa bisa mengisi di bagian belakang. Ya, Ibu Bapak Saudara, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal terkait Sabtu Sunyi yang perdana kita laksanakan di tahun ini. Ibu Bapak Saudara, Sabtu Sunyi adalah akhir dari Trihari Suci Paskah. Jadi sebetulnya GPIB sejak tahun 2015 sudah mengakui rangkaian masa raya Paskah termasuk Rabu Abu, Minggu Palma dan Trihari Suci. Trihari Suci itu Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Teduh dalam tata gerejanya atau dalam tata ibadah dan hari-hari raya gerejawinya sejak tahun 2015. Dan walaupun dalam pelaksanaannya baru marak atau baru menjemaat, baru dilaksanakan di jemaat-jemaat di sekitar tahun 2018-2019. Saya ingat bahwa yang pertama melaksanakannya secara rutin dan juga secara konsisten, pertama-tama di daerah sini mungkin adalah GPB Paulus Jakarta, dan kemudian GPB Margomulyo Yogyakarta di tahun 2018. Jadi Sabtu Sunyi adalah akhir dari Trihari Suci Paskah. Ia merupakan hari antara. Di dalamnya Yesus mati tapi belum bangkit. Atau dengan kata lain, dalam Sabtu Sunyi kita menghayati Yesus yang dikubur. Dalam pengakuan iman rasuli kita menyatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut.
Dan itulah yang mau kita sama-sama hayati dalam Sabtu Sunyi kali ini. Untuk itu karena Yesus mati dan dikubur, maka Kristus sebagai pusat liturgi mati atau tidak ada dalam Sabtu Sunyi. Sehingga Sabtu Sunyi tidak dalam bentuk ibadah atau tidak dalam bentuk liturgi lengkap. Sabtu Sunyi kenapa tidak dalam bentuk ibadah? Karena Kristus sang pusat liturgi kita itu mati. Untuk itu dalam beberapa tradisi atau dalam beberapa model-model Sabtu Sunyi, biasanya misalnya di tradisi kuno atau tradisional, dilaksanakanlah pembacaan teks kitab suci secara berulang-ulang sampai nanti di Minggu Paskah. Gitu. Dan salah satu yang dapat diadopsi oleh kita juga adalah yang kita sama-sama akan lakukan pada pagi hari ini, yaitu nyanyian dan doa teize. Nyanyian dan doa teize adalah bentuk nyanyian dan doa atau bentuk meditasi dari komunitas ekumenis di salah satu desa di Perancis. Secara khusus komunitas ekumenis bagi orang-orang muda di sana. Dan ia berfokus pada doa dan meditasi. Artinya yang sedang kita lakukan pada pada pagi hari ini bukan berliturgi atau bukan beribadah, tapi kita menaikkan nyanyian dan doa dalam kehilangan dan ratap akan Kristus yang mati dan dikubur. Nah, untuk model ibadah ini, dia berfokus pada doa yang dinyanyikan secara berulang-ulang. Jadi nanti ibu bapak akan menemukan sepanjang ibadah ini ada nyanyian-nyanyian yang kalimatnya singkat atau cukup singkat 1-2 kalimat, tapi itu terus diulang-ulang. Sampai nanti pemimpin nyanyian akan menyanyikan kata amin, baru nyanyian itu selesai. Nanti kita akan sama-sama latih. Untuk itu ibu bapak, sebetulnya makanya kenapa kami menghimbau ibu bapak untuk duduk di bawah sebisa mungkin, karena ini berkaitan dengan sikap tubuh kita terhadap Kristus yang sama-sama kita haturkan kepadanya doa dan nyanyian itu. Jadi memang karena ini merupakan bentuk meditasi, maka perenungan itu dihantar melalui nyanyian yang berulang-ulang itu dan juga sikap tubuh. Untuk itu nanti di bagian akhir ibu bapak, jika ibu bapak melihat tata ibadah kita, kalau kita sebut tata ibadah begitu ya, di bagian akhir ada tulisan doa, kesempatan umat untuk berdoa secara pribadi. Nah, ibu bapak saudara dapat berdoa di tempat masing-masing, tapi ibu bapak saudara juga dapat mengambil tempat di depan sini, ada bantal yang kami siapkan di depan, dan boleh berdoa memanfaatkannya untuk entah berlutut, bersimbah atau bersujud, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jadi nanti kami menghimbau ibu bapak saudara di bagian akhir ibadah ini, mohon untuk dapat mengambil waktu-waktu pribadi untuk berdoa, dan jika sudah selesai mohon untuk dapat menjaga ketenangan dan kembali ke bawah tanpa mengganggu orang kanan kiri yang sedang mungkin menikmati waktu-waktu pribadinya. Begitu ibu bapak. Dan saya juga perlu menegaskan bahwa salah satu ciri khas nyanyian dan doa teize ini adalah keheningan. Untuk itu kalau biasanya ibadah-ibadah gereja Protestan lebih banyak kata-kata dan lebih banyak suara yang kita dengar, karena saat teduh pun diiringi oleh instrumen, tapi kali ini kita mau sama-sama juga menghayati keheningan. Untuk itu mohon kerjasamanya ibu bapak untuk saling menjaga dan menghormati bagaimana orang di sebelah kanan dan kiri ibu bapak menghayati perjumpaannya dengan Tuhan dalam keheningan dan doa serta nyanyian. Nah ibu bapak saudara, pada kesempatan kali ini kita bersyukur karena kita dibantu oleh teman-teman dari STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Secara khusus beberapa orang yang terlibat dalam KMK, kelompok musik kreatif di STFT Jakarta. Dan kita bersyukur di ibadah perdana kita atau Sabtu Sunyi perdana kita ini, mereka dapat bergabung bersama-sama dengan kita untuk menolong kita bersama bernyanyi dan berdoa. Sebelum kita memulai, kita akan melatih lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Ibu bapak dapat melihatnya dalam kertas, kami sengaja tidak pakai slide supaya mendukung sikap tubuh ibu bapak di hadapan Kristus.
Tapi kalaupun tidak memungkinkan untuk membacanya secara jelas, karena sifat lagunya berulang-ulang, maka kata-katanya akan berulang-ulang. Jadi tidak perlu khawatir, ibu bapak bisa pelan-pelan mengikutinya juga. Kita akan latih masing-masing 2 pengulangan lagu yang akan ada, disertai juga dengan nanti amin dari teman-teman pemimpin nyanyian. Lagu yang pertama kita akan coba bersama, Tinggallah Bersamaku. Lagu selanjutnya, Yesus Ingat Aku. Lagu selanjutnya adalah lagu Aleluya, yang dalam masa Prapaskah ini kita ganti dengan Hosiana. Nyanyian ini akan dinyanyikan secara berbalasan antara umat menyanyikan Hosiana dengan pendarasan Mazmur. Nyanyian selanjutnya, Dalam Kegelapan Engkau Nyalakan Api Yang Abadi.
Nyanyian selanjutnya adalah Kyrie eleison. Nyanyian ini akan dinyanyikan berbalasan dengan pokok-pokok doa syafaat yang akan kita naikkan. Nyanyian yang terakhir adalah nyanyian kegelapan lenyap dari hadapanmu, La Tenebre. Kurang lebih begitu Ibu Bapak untuk lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Setelah bagian itu akan ada doa penutup dan akan ada kesempatan doa pribadi umat yang tadi saya sampaikan. Saya ulangi, Ibu Bapak dapat mengambil waktu-waktu pribadi dan dapat juga maju ke depan untuk berdoa di tempat yang kami sediakan di depan. Dan nanti setelah berdoa secara pribadi, Ibu Bapak dapat kembali meninggalkan ruangan ini dengan tenang dan tidak mengganggu orang yang sedang sementara berdoa. Sampai umat kemudian betul-betul sepenuhnya meninggalkan ruangan ini. Sambil nanti Ibu Bapak kesempatan berdoa pribadi, teman-teman pemandu pujian akan menyanyikan nyanyian-nyanyian untuk mengiringi doa pribadi tersebut. Saya ketinggalan untuk menginfokan dua hal. Yang pertama, oleh karena bentuk kali ini bukan dalam bentuk liturgi dan ibadah, tapi dalam bentuk nyanyian dan doa, maka di dalamnya tidak ada khotbah dan juga persembahan. Yang kedua, Ibu Bapak, yang di bagian depan Ibu Bapak adalah salib icon. Yang sama-sama ada di depan adalah salib icon. Kita terpusat, meditasi kita terpusat kepada Kristus. Untuk itu seluruh umat termasuk petugas ibadah menghadap ke salib. Jadi tidak ada petugas yang nanti akan menghadap ke Ibu Bapak Saudara. Dan Ibu Bapak Saudara, salib icon ini adalah salib yang biasa dipakai oleh teman-teman dari Gereja Ortodoks Timur. Secara khusus memang sangat khas dengan teman-teman Gereja Timur. Sekali lagi saya perlu sampaikan juga bahwa ketika Ibu Bapak berdoa di depan salib ini, atau mungkin nanti juga akan berlutut berdoa menyampaikan doa pribadi di depan salib, salib icon ini bukanlah berhala. Teman-teman Ortodoks Timur memakai salib ini sebagai alat bantu doa. Jadi dia hanyalah jendela kepada Kristus yang melampaui yang kelihatan itu. Jadi sama seperti Alkitab, seperti SBU Ibu Bapak, seperti salib genggam mungkin yang Ibu Bapak punya atau alat-alat bantu doa lainnya, maka salib icon yang ada di depan kita juga adalah alat bantu doa kita. Demikian Ibu Bapak Saudara pengarahan dan penjelasan dari kami, Komisi Teologi dan Persidangan Gerejawi. Dan kita akan sama-sama bersama masuk dalam nyanyian dan doa dalam bentuk teze dalam Sabtu Sunyi. Kali ini pemimpin refleksi akan dipimpin oleh Vikaris Joshua Hendrickson Siregar. Mari mengambil waktu-waktu hening.
Apa yang dapat orang katakan di hadapan kematian? Seperti hati seorang Maria yang tertusuk karena melihat anaknya mati dengan tubuh terkulai bersimbah darah. Barangkali lidah kita tak sanggup mengatakan apapun ketika kekasih-kekasih hati pergi meninggalkan kita. Maut menjemput begitu cepat tanpa memberi kesempatan untuk berpisah. Apa yang dapat orang katakan di hadapan kematian? Seperti para murid yang ditinggal sang guru. Mungkin tak ada satupun kata dapat terucap dari hati yang gelisah dan gentar. Sakit, tragedi, pandemi, bencana membayangi hari-hari kita sebagai makhluk yang fana. Tanpa mengenal waktu, mereka pun dapat merenggut setiap kita yang bernyawa tanpa basa-basi sekalipun. Jadi, apa yang dapat orang katakan di hadapan kematian? Mari menghayatinya dalam misteri keselamatan di sekitar kematian dan kubur Yesus.
Tetapi aku terus menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku tak berdaya, tetapi Ia menyelamatkan aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Injil Markus pasal 15 ayat 46 dalam bahasa Indonesia menurut terjemahan baru 2. Yusuf pun membeli kain linen, lalu ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain linen itu. Ia membaringkannya di kubur yang dibuat di bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Pembacaan Injil dalam bahasa Inggris. Mark chapter 15 verses 46. Then he bought fine linen, took him down, and wrapped him in the linen, and he laid him in the tomb which had been hewn out of the rock, and rolled the stone against the door of the tomb. Pembacaan Injil dalam bahasa Batak Toba. Dituhor si Josep madagangan, dipaijur maibana, dibaluti matu dagangani, dipeakon ma bangkei tu tanoman sadan naniliang tu bagasan batu. Dungi digulang masada batu tu baba pintu ni tanomani. Pembacaan Injil dalam bahasa Sabu. Moko talaweli ke Yusuf balado pudi kewa adolumu. Ala tapepure nengi u Yesus ne, tawute ke Yesus ri Yusuf ri balado nanane. Take rino nengi u Yesus padararo adoke pahewe ojo wawado. Ta'ala peminahare, tariho kerino nehewe wawadu doworena, jehenap berino pau paro ane. Pembacaan Injil dalam bahasa Sunda. Geus kitu Yusuf ngagaleh lawan lenen lemes. Layon diturunkan, rap dibungkus ku eta lawon. Terus diasupkeun ka jero liang pajaratan anu ditebok tina gunung batu. Geus kitu Yusuf ngagulingkeun hiji batu gede dipake nutup lawang pajaratan. Pembacaan Injil dalam bahasa Toraja Mamasa. Umalimi sampin mabusa Yusuf, analao umpa turun batang rabukna puang Yesus, anabalun ni.
Mangkai napatama miloko dio mesa tanete batu. Ulengan nimi mesa batu kamai natutuian ni bakbana. Bacaan Injil dalam bahasa Sangir. Mase Yusuf na melie hek arus bo leneng kubooten nalintu badung mau Yesus. Bikungken siye ringangu heka ene. Bo isiye na meloen baru nangu mau Yesus suku bere nipakangi suatu hani be kuni taho surarunge. Bo ene isiye nerungging batu gegua ni behping tukadu kubre
Ya Allah, atas kematian, saat ini kami mengingat kekasih-kekasih hati kami, baik sebagai anggota keluarga ataupun anggota persekutuan ini yang telah bersamamu dalam keabadian. Kami mensyukuri anugerah-Mu lewat hidup dan teladan mereka. Jejak iman mereka telah menginspirasi kami untuk setia di dalam-Mu ya Tuhan. Masa-masa duka menjadi lorong gelap dalam hidup kami. Namun, kasih setia-Mu menopang dan nyata bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus memampukan kami dalam jalan hidup ke depan yang penuh misteri dan mendekap kami dalam cinta dan rahmat-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Allah, atas kematian, kami mengingat juga saudara dan kerabat, anggota persekutuan ini, yang sedang ada dalam masa-masa duka karena kepergian kekasih hati. Mereka yang masih mengenang berbagai peristiwa sambil menangis diam-diam dalam kamar. Mereka yang tidak sempat mengantar kekasih hati sampai ke peristirahatan terakhirnya oleh karena pekerjaan, jarak yang memisahkan, ataupun keterbatasan untuk menjangkau. Oh Tuhan, anugerahkanlah kekuatan dan penghiburan-Mu bagi mereka. Kiranya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka merasakan tangan Allah yang menopang. Kami memohon Engkau memberikan kepekaan juga kepada kami, agar tidak menambah duka dalam hidup mereka melalui berbagai pernyataan yang tak sepantasnya. Namun sebaliknya, kiranya dalam kehadiran kami yang tanpa kata, justru kami hadir untuk merangkul. Kepadamu kami memohon. Ya Allah, atas kematian, kami berdoa bagi mereka yang mati akibat kelaparan, perang, perdagangan manusia, bencana alam, tragedi, dan kelalaian manusia lainnya. Juga bagi mereka yang menjerit karena kehilangan yang begitu tragis dan tak jarang meninggalkan dendam pada situasi. Tuhan, anugerahkanlah keikhlasan kepada mereka dan kasihanilah kami yang gagal untuk menciptakan peradaban yang adil, manusiawi, dan ekologis. Tolonglah gereja-Mu juga untuk bersama-sama berjuang melalui karya pelayanannya di ruang-ruang publik agar cinta lebih kuat bergema daripada keinginan untuk menyakiti dan menghabisi nyawa orang lain. Kepadamu kami memohon. Ya Allah, atas kematian, dalam kematian Kristus anak-Mu, alam turut menangis dan berduka. Untuk itu,
Saat ini kami pun meratap bersama alam yang ada dalam ambang pintu kematiannya, bersama dengan air tanah yang dipompa sampai kering untuk kepentingan manusia, gunung dan bukit yang dikeruk demi tambang yang menjanjikan hasil bagi pengusaha-pengusaha besar, hutan yang dibabat habis-habisan atas nama pembangunan, sawah yang diracuni pestisida, air sungai yang dihambat oleh sampah plastik, tanah resapan yang ditindih oleh perkantoran yang menjulang tinggi, perkebunan yang dijadikan perumahan elit, udara segar yang terkontaminasi zat kimia beracun, serta dasar laut yang ditancap oleh tiang-tiang pancang. Ampuni kami karena lalai memperhatikan kelestarian alam ini dan mengancam hidup ciptaan lainnya. Kiranya gereja-gerejamu ditolong untuk membangun gaya hidup yang ramah lingkungan sebagai komitmen kami untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah. Kepadamu kami memohon. Ya Allah, atas kematian, inilah seru dan doa kami beserta orang-orang yang berduka dan menderita, serta alam yang terancam punah dan mati, yang kami naikkan kepadamu Bapa dari Kristus, Allah yang bertakhta dalam persekutuan Roh yang Kudus. Amin. Marilah kita menutupnya di dalam doa. Ya Allah, atas duka dan kematian Kristus yang mati dan turun dalam kerajaan maut, biarlah kami tak luput
dari cinta kasih-Mu yang menembus alam kubur. Biarlah kami tak menjadi cemas dan kalut akibat kegelapan dan kematian yang mengintai begitu ngeri. Biarlah kami pun hadir bagi mereka yang berduka dan remuk hati, serta karya tangan kami memulihkan alam yang hampir hancur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, Allah bagi yang hidup maupun yang mati, yang bersama Kristus dan Roh Kudus, duduk dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Amin.